Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari negeri Sakura. Ashigaru adalah pasukan infanteri ringan yang populer pada periode Sengoku. Pasukan ini direkrut dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pedagang, pengrajin, ataupun orang-orang di desa. Pada video yang lumayan panjang ini, kita akan mengulas bagaimana sejarah Ashigaru, apa kegunaan unit ini, sampai bagaimana kedudukan Ashigaru dalam masyarakat Jepang. Berikut ini adalah sejarah Ashigaru. Pada tahun 1545, terdapat seorang samurai yang bernama Yukida Naoi ditugaskan untuk mempertahankan sebuah wilayah perbatasan di provinsi Bizen. Dalam melakukan tugasnya itu, Naoi diberikan 30 unit Ashigaru. Akan tetapi, Naoi tidak ingin berdiam diri saja. Dia kemudian menggunakan 30 pasukannya untuk menyerang daerah-daerah perbatasan Bizen. Semakin lama, daerah taklukan Naoi menjadi semakin luas. Begitu juga dengan jumlah pasukannya yang semakin besar. Bahkan dari 30 Ashigaru yang bersamanya dari awal, setengahnya telah memiliki kastil dan daerah kekuasaannya sendiri. Dari kastil Okayama, Naoi memerintah dan mengawasi para bawahannya itu. Kemudian pada tahun 1577, Naoi mengambil alih sebagian wilayah provinsi Matsuda. Dilanjutkan dengan menyerbu kastil tuanya sendiri dan berhasil menguasai Bizen. Naoi adalah kisah kecil yang mirip dari beberapa daimyo terkenal di Jepang. Dari hanya seorang penguasa kecil menjadi penguasa besar di Jepang. Sama seperti Naoi, mereka melihat bagaimana keunggulan dari infanteri atau dalam hal ini yaitu unit Ashigaru. Sebut saja Oda Nobunaga, dari penguasa Owari menjadi penguasa besar dengan menyatukan sebagian besar pulau utama Jepang, yakni Pulau Honshu. Nobunaga menjadi salah satu dari 3 orang pemersatu Jepang yang akan menyatukan Jepang dan menarik Jepang keluar dari periode Sengoku. 2 orang lainnya yaitu Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu yang akan menyempurnakan penyatuan Jepang. Ketiga orang ini secara tidak langsung akan belajar dari kekuatan Naoi dalam menyatukan Jepang. Pada abad ke-8 dan ke-9, pasukan Jepang lebih mengandalkan samurai berkuda dan juga pasukan elit memanah. Samurai berkuda lebih praktis digunakan karena bisa merespon dengan cepat ancaman-ancaman di seluruh Jepang, terutama ancaman dari suku Ebisu pada periode Nara dan periode Heian. Kemudian, pada saat Mongol melakukan invasi ke Jepang pada tahun 1200-an, pasukan Jepang mulai membiasakan diri dengan pertempuran dekat. Oleh karena itu, pasukan Jepang mulai berorientasi pada penggunaan tombak Jepang yang dikenal sebagai naginata. Kemudian, pada era Sengoku, dominasi pasukan infanteri menjadi kekuatan penentu di medan perang, mampu menggulingkan dominasi samurai berkuda. Para daimyo yang mengetahui perubahan militer ini mulai membangun korps infanteri yang besar. Invasi Hideyoshi ke Korea menunjukkan bahwa 90% pasukannya merupakan infanteri. Takeda Shingen, seorang daimyo yang terkenal akan pasukan kavalerinya, juga turut memasukkan infanteri ke dalam pasukannya dengan rasio 2 infanteri dan 1 kavaleri. Kemudian pada perang Sekigahara, kedua belah pihak nyaris menggunakan semua pasukan infanteri. Jika kita simpulkan, maka di era Sengoku, infanteri merupakan suatu keharusan dan mutlak digunakan di medan perang. Selama periode Sengoku, para daimyo atau penguasa feodal Jepang terus bertarung dalam perebutan kekuasaan di Jepang. Para daimyo tentu membutuhkan pasukan untuk mencapai ambisinya itu. Selama periode awal Sengoku, Jepang memiliki populasi sebesar 10 juta penduduk. Dari populasi yang besar itu, maka para daimyo memiliki kemudahan untuk merekrut tentara berjalan kaki, atau dalam hal ini di Jepang disebut sebagai Ashigaru. Pada awalnya, Ashigaru berarti kaki-kaki ringan karena kecenderungan Ashigaru untuk menjarah medan perang dan kota-kota. Hampir seperti tentara bayaran, Ashigaru berperang demi harta rampasan. Ashigaru juga tidak memiliki kesetiaan yang tinggi karena mereka dapat berpindah-pindah pihak. Oleh karena itu, Ashigaru pada awalnya dikenal tidak terlatih dan tidak disiplin.
Hanya satu keunggulan yang dimiliki Ashigaru, yakni jumlah mereka. Selanjutnya, pada akhir periode Sengoku, pandangan mengenai Ashigaru mulai berubah. Kekuatan Ashigaru bukan hanya jumlah mereka saja, akan tetapi juga kualitas mereka. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran teknologi militer Jepang yang telah ditempa keras selama masa Sengoku. Evolusi pertama Ashigaru adalah baju besi. Pada Ashigaru pertama, hanya membawa baju besi yang dimilikinya ataupun dapat mengambilnya di medan perang. Di era Sengoku, para daimyo yang menyadari tambak infanteri mulai melengkapi Ashigaru dengan zirah yang disebut sebagai Okashi Kusoku yang terdiri dari pelindung dada dan celana pendek lapis baja. Kemudian, untuk memberikan identitas, biasanya para daimyo turut menyeragamkan zirah Ashigaru dengan memberikan lambang klannya dan juga warna yang sama. Contohnya, Ashigaru milik Linao Masa yang seluruhnya dibalut dengan warna merah. Senjata tentu menjadi faktor utama dalam pasukan Ashigaru, misalnya busur Jepang atau yang dikenal sebagai Yumi. Busur Yumi awalnya hanya digunakan oleh kalangan elit samurai ataupun samurai berkuda. Akan tetapi, pada era Sengoku, Ashigaru telah dilengkapi dengan busur. Busur tetap menjadi senjata efektif di medan perang. Saat invasi Mongol, Jepang telah membuktikan bahwa ratusan anak panah yang dilepaskan lebih efektif daripada satu tembakan tunggal yang terarah dengan baik. Dalam sejarah Jepang, penyebutan Ashigaru pertama kali muncul dalam pertempuran Bokucho pada abad ke-14, di mana ratusan Sasuno Ashigaru atau infanteri penembak digunakan. Oleh karena itu, dalam periode Sengoku, pasukan Ashigaru dipersenjatai dengan Yumi agar dapat melakukan tembakan massal yang kuat. Para Ashigaru yang dipersenjatai Yumi harus melakukan pelatihan terlebih dahulu, karena menggunakan Yumi harus memiliki kemampuan yang tinggi. Sama seperti pemanah di Mongol dan Britania, di mana mereka melalui pelatihan yang panjang. Senjata selanjutnya dalam pengembangan Ashigaru adalah tombak Jepang yang dikenal sebagai Yari. Bagi seorang tentara rekrutan, senjata tombak lebih disukai karena hanya dengan sedikit pelatihan. Dasar penggunaan tombak sangat jelas, yaitu tancapkan ujung tombak ke tubuh musuh. Akibatnya, sebagian besar pasukan yang digunakan selama periode Sengoku adalah prajurit tombak. Misalnya, pasukan terkuat dari klan Hojo yang mendiami Kanto, 50%-nya merupakan prajurit tombak. Ashigaru penombak yang bersatu menjadi sebuah formasi dapat meningkatkan keefektifan berkali-kali lipat. Sebuah buku taktik infanteri yang berjudul Zohyo Monogatari karya Matsudaira Nobuki yang ditulis setelah era Sengoku menerangkan penjelasan mengenai keefektifan pasukan Ashigaru penombak. Tidak seperti tombak yang digunakan para samurai yang bertarung secara individu, tombak yang digunakan Ashigaru bergerak secara bersama-sama, menjaga ritme hingga menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Mungkin di dunia barat, penggunaan formasi infanteri tombak telah dikenal jauh dulu sekali, misalkan saja formasi Phalanx dari Yunani. Akan tetapi, di Jepang, dengan kondisi geografis pegunungan, tombak bukanlah senjata yang populer digunakan. Baru pada era Sengoku, Jepang mulai menggunakan tombak untuk bertempur di dataran terbuka sebagai medan utama. Oleh karena itu di Jepang, daimyo pertama yang memperkenalkan unit tombak yang disiplin adalah Oda Nobunaga. Oda Nobunaga sangat mengandalkan tombak dalam sebagian pertempurannya. Oda Nobunaga membuat pasukan tombaknya lebih panjang daripada tombak lawannya. Panjang tombak yang digunakan pasukan Nobunaga setinggi 5,6 meter. Hal yang sama juga dilakukan oleh klan Hojo. Hojo Ujimasa menyatakan, sebuah tombak tidak berguna jika kurang dari 2 ken atau 12 kaki. Tombak, baik itu Yari ataupun Naginata, digunakan oleh Ashigaru karena penggunaannya yang mudah dan efektif dalam perang besar, terutama Yari yang lebih murah diproduksi sehingga banyak digunakan oleh pasukan Ashigaru. Selain tombak dan busur, ada satu senjata yang membawa perubahan paling besar dalam unit Ashigaru. Senjata tersebut adalah arquebus, senapan awal Jepang yang telah diperkenalkan Portugis pada periode Sengoku. Penggunaan arquebus pada mulanya terdapat banyak sekali masalah, seperti amunisi dan bubuk hitam belum dapat diproduksi secara massal, jarak tembakan yang pendek, dan jumlah tembakan yang lambat dibandingkan dengan Yumi. Akan tetapi, kekuatan tembakan dari arquebus sangat luar biasa. Dengan peluru kaliber 8 mm dapat dengan mudah menembus baju zirah terbaik sekalipun. Pengisian yang lama
menjadi masalah utama sehingga sering dilakukan kombinasi dengan mencampurkan pemanah ke dalam formasi arquebus, biasanya dengan rasio 5 pemanah dan 10 arquebus. Penggunaan arquebus di dalam pasukan Ashigaru lebih efektif karena tidak memerlukan pelatihan yang tinggi seperti penggunaan Yumi. Arquebus dapat digunakan dengan mudah, bahkan cukup dengan pelatihan 1 musim atau bahkan 1 hari, Ashigaru dapat menembak secara akurat. Oleh karena itu, terlepas dari biaya yang mahal, arquebus mulai diproduksi secara massal dan penggunaan di dalam pasukan infanteri menjadi lebih meningkat. Di era Sengoku inilah penggunaan taktik pasukan menjadi penentu dalam pertempuran. Para prajurit akan dikelompokkan dalam formasi besar tergantung pada jenis senjata yang mereka gunakan, busur, tombak, ataupun arquebus. Pertempuran Nagashino sebagian besar telah digambarkan dalam buku sejarah, film, dan karya seni sebagai sebuah pembantaian massal kavaleri oleh tembakan arquebus. Namun, jika dilihat secara detail, pertempuran Nagashino merupakan penggunaan senjata gabungan yang sempurna dari Oda Nobunaga. Pertempuran Nagashino sekaligus pengepungan Nagashino terjadi pada tahun 1575. Pertempuran tersebut diawali dengan serangan Takeda Katsuyori ke wilayah Tokugawa. Takeda Katsuyori merupakan penerus dari Takeda Shingen yang terkenal dan ditakuti sebagai komandan kavaleri. Takeda Katsuyori berusaha mewujudkan ambisi ayahnya untuk merebut Kyoto. Untuk mewujudkan ambisinya itu, maka Katsuyori harus menguasai wilayah Tokugawa. Sebelumnya, Tokugawa dan Oda telah menjalin kerjasama untuk melawan klan Takeda. Oleh sebab itu, ketika pasukan Takeda menyerang wilayah Tokugawa di Nagashino, pesan bantuan dikirim kepada Nobunaga dan dijawab dengan 30.000 pasukannya. Katsuyori yang sedang mengepung benteng Nagashino begitu mendengar kedatangan pasukan bantuan memutuskan untuk menghampiri pasukan gabungan Oda dan Tokugawa. Katsuyori berniat menggunakan pasukan kavalerinya untuk mengalahkan pasukan bantuan. Di dalam perjalanan, pasukan Tokugawa Ieyasu yang berjumlah 8.000 bergabung bersama pasukan Nobunaga. Nobunaga yang mengetahui pasukan Katsuyori mendekat kemudian mulai menyusun pasukannya yang sebagian besar terdiri dari infanteri dengan tepat. Nobunaga berniat untuk menggunakan pasukan arquebusnya secara maksimal. Nobunaga kemudian membuat pagar betis untuk melindungi pasukannya dari kavaleri Takeda. Di belakangnya, Nobunaga menempatkan 3.000 penembaknya dan 3.000 penembak Ieyasu. Kemudian, untuk menjaga keberanian Ashigaru penembak, Nobunaga mengirim samurai elitnya untuk mengambil kendali barisan penembaknya. Kemudian, sebagai pencegahan, Nobunaga juga menempatkan Ashigaru penombak dan pasukan samurai untuk melawan kavaleri Katsuyori yang berhasil lolos melewati tembakan. Nobunaga juga mengirim pasukan terpisah untuk melawan pasukan Katsuyori lain yang masih mengepung benteng Nagashino. Pada pagi hari, tanggal 28 Juni, Katsuyori memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang barisan Nobunaga. Katsuyori berniat mengandalkan badai hujan pada malam sebelumnya untuk membuat arquebus Nobunaga basah, sehingga tidak dapat menembakkan pelurunya. Menurut Katsuyori sendiri, arquebus Nobunaga hanya mampu menembak sekali sebelum pasukan kavalerinya dengan cepat dapat mencapai barisan pasukan Nobunaga. Namun, Nobunaga tidak berniat untuk menggunakan sekali tembakan. Nobunaga berniat membuat 3 rentetan tembakan sekaligus. Oleh karena itu, Nobunaga membariskan arquebusnya menjadi 3 barisan. Jadi, begitu barisan pertama melepaskan tembakannya, barisan kedua akan maju dan melepaskan tembakannya, kemudian mundur untuk membiarkan barisan ketiga melakukan hal yang sama. Pada saat barisan ketiga menarik pelatuknya, seharusnya barisan pertama tadi sudah selesai mengisi ulang peluru dan dapat melepaskan tembakan yang kedua kalinya. Taktik ini memberikan efek yang diinginkan Nobunaga. Para Ashigaru dapat menjaga arquebusnya untuk tetap kering dan mampu memberikan serangan yang mematikan. Katsuyori hanya bisa terkejut dengan menyaksikan 3 rentetan tembakan menembus pasukan kavalerinya. Belum menyerah, Katsuyori kemudian sekali lagi memerintahkan kavalerinya untuk menyerang barisan arquebus Nobunaga. Kali ini, Katsuyori mengikut sertakan infanteri, pasukan cadangan, dan samurai elitnya untuk menyerang sisi kanan pasukan Nobunaga yang tidak dilindungi oleh pagar betis. Pasukan infanteri Nobunaga kemudian menahan serangan di sisi kiri barisan arquebus.
Serangan kavaleri Takeda masih saja dapat digagalkan oleh tembakan arquebus Nobunaga. Begitu juga dengan serangan kanan Katsuyori yang tertahan infanteri Nobunaga. Beberapa jam kemudian, Nobunaga memerintahkan pasukan arquebusnya untuk mundur ke pagar betis kedua. Sekarang, arquebus Nobunaga telah mengambil posisi di pagar betis kedua sehingga membuat jarak baru dengan kavaleri Katsuyori. Karena yakin tidak bisa menembus formasi Nobunaga, Katsuyori kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk berkumpul kembali. Pada saat ini, Katsuyori mempertimbangkan untuk mundur. Namun, Nobunaga tidak akan memberikan kesempatan pasukan Takeda untuk mundur. Nobunaga memerintahkan samurai berkudanya yang sedari tadi belum melakukan pergerakan untuk mengajar pasukan Takeda diikuti dengan pasukan Ashigarunya. Pasukan Takeda yang tidak terorganisir menjadi santapan mudah bagi para samurai berkuda dan Ashigaru Nobunaga. Pada hari itu, Nobunaga meraih kemenangan yang tercatat dalam sejarah. Di masa sekarang, sejarah dari Perang Nagashino tentu sudah jelas bahwa kemenangan Nobunaga dikarenakan penggunaan senjata api. Namun, jika dilihat secara detail, Nobunaga menggunakan taktik gabungan dan penggunaan secara maksimal kekuatan infanteri. Jika pertempuran Nagashino dikarenakan senjata api, maka Nobunaga tidak perlu menunggu waktu 8 jam untuk mengakhiri perang. Nobunaga juga tidak perlu membuat pagar betis kedua dan mengatur mundurnya barisan arquebus. Karena kerusakan terbesar yang ditimbulkan pasukan Nobunaga bukanlah dari tembakan awal barisan arquebusnya, akan tetapi pada saat waktu senja, di mana serangan berasal dari samurai berkuda dan Ashigaru penombak yang menyerang pasukan Takeda Katsuyori yang telah panik itu. Dalam pertempuran Nagashino jugalah Nobunaga mulai memahami dua kekuatan infanteri. Pertama, yaitu jumlah yang telah disebutkan sebelumnya, dan kedua adalah fleksibilitas. Jika dilihat dari jumlah, Nobunaga membawa 30.000 pasukan yang kebanyakan adalah Ashigaru. Sedangkan pasukan Katsuyori berjumlah 15.000 pasukan, 2 kali lipat lebih besar dari pasukan musuh. Sementara fleksibilitas berarti infanteri dapat digunakan dalam semua kondisi, baik itu menyerang ataupun bertahan. Alasan Nobunaga memberi perintah kepada barisan arquebus untuk mundur adalah untuk memberikan kesempatan Ashigaru penombak untuk menyerang kavaleri Takeda yang telah terhenti. Kemudian di akhir perang, Nobunaga memberikan perintah ke semua Ashigaru penombaknya untuk mengejar mundurnya pasukan Takeda Katsuyori. Setelah pertempuran Nagashino, Ashigaru mulai menjadi penentu kemenangan perang dan mengurangi dominasi samurai berkuda. Kelas samurai di era Sengoku menjadi berfungsi sebagai perwira di medan perang. Bahkan di antaranya, kelas samurai lebih memilih masuk ke dalam administratif daimyo. Mereka dikenal sebagai ji samurai yang bertugas merekrut dan mengorganisir Ashigaru dari desa-desa. Di era Sengoku, promosi ke kelas samurai tidak jarang terjadi. Seorang pemimpin terampil dan berani seperti Ashigaru Kashira atau Kapten Ashigaru memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi samurai. Para daimyo yang kuat justru dimulai dengan membangun kekuatan infanteri. Misalkan saja Oda Nobunaga. Pada awal musim militernya, Nobunaga menginvestasikan besar uangnya bukan hanya untuk membeli katana dan kuda bagi para samurai, akan tetapi pada 500 arquebus untuk melengkapi pasukan infanterinya. Selanjutnya, pada kekuasaan Toyotomi Hideyoshi, Jepang mulai membangun kelas militer, termasuk juga Ashigaru. Kelas militer yang dibangun Hideyoshi yang nantinya akan mengubah struktur masyarakat Jepang selama lebih dari 2,5 abad. Pada tahun 1588 dan 1591, Hideyoshi mengeluarkan dekret perburuan pedang dengan melucuti dan melarang para petani untuk memiliki pedang, busur, tombak, senjata api, ataupun jenis senjata lain. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa penyitaan massal senjata yang dilakukan Hideyoshi seolah-olah untuk pembuatan patung Buddha yang besar. Namun sebenarnya senjata tersebut digunakan untuk mempersiapkan invasi ke Korea pada tahun 1592. Dalam langkahnya itu, Hideyoshi telah menciptakan kelas militer di Jepang. Dengan dilakukannya peluncuran senjata, maka rakyat jelata dilarang memiliki senjata. Senjata hanya boleh dimiliki oleh para prajurit yang berada di dalam pasukan berdiri. Dalam hal ini termasuk juga Ashigaru. Pada era ini, Ashigaru telah terkunci ke dalam kelas militer. Ashigaru
secara resmi membentuk kelas samurai yang lebih rendah. Di periode Sengoku jugalah terjadi mobilitas sosial yang sangat nyata. Ashigaru dapat menjadi pemimpin unit dapat menjadi samurai, dan kemudian samurai dapat menjadi apa saja, mulai dari prajurit, perwira militer, penguasa desa, administratif daimyo, penguasa provinsi, hingga menjadi seorang daimyo.